Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran daring matematika peminatan kelas 11 mengenai persamaan trigonometri. Oke, yang kita akan bahas hari ini adalah persamaan trigonometri bentuk A sin A cos X tambah B sin X sama dengan C. Oke. Nah, persamaan A cos X plus B sin X sama dengan C itu dapat kita selesaikan dengan mengubah persamaan trigonometri tersebut ke bentuk K cos X min theta sama dengan C. Di sini Bapak menggunakan theta ya. Berbeda dengan LKS. Di LKS itu menggunakan apa? Bapak menggunakan theta supaya membedakan aja. Soalnya alpha itu sudah kita gunakan kan pada persamaan sebelumnya. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan itu K-nya sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat ya. Dan sin theta itu sama dengan B per K, cos theta A per K, dan tan theta itu adalah sin theta per cos theta. Kita dapatkan B per A. Oke, kita langsung. Kemudian syaratnya itu adalah A kuadrat plus B kuadratnya lebih dari C kuadrat. Ini syaratnya supaya persamaan bisa diselesaikan. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, tentukan penyelesaian persamaan cos X plus akar 3 sin X min akar 2 sama dengan 0 dalam interval 0 sampai 360 derajat. Oke. Ini cos X plus akar 3 sin X min akar 2 sama dengan 0. Nah, ini kan min akar 2, ini kita bisa pindah ruaskan ke kanan ya. Pokoknya nggak ada sin, nggak ada cosnya itu kita pindahkan. Min akar 2 pindah ke kanan jadi positif akar 2. Jadi cos X plus akar 3 sin X sama dengan akar 2. Nah, ini kan sudah bentuk umumnya tadi. Yang A cos X plus B sin X sama dengan C. Oke. Nah, karena kita dapatkan cos X ditambah akar 3 sin X sama dengan akar 2. Nah, berdasarkan persamaan A cos X plus B sin X sama dengan C. Nah, kita dapatkan nilai A-nya ya. Itu berapa? A-nya itu adalah 1, karena depan cos X ini 1 kan, 1 dikali cos X, yaitu cos X. Oke, kalau nggak ada bilangannya pasti 1 ya, ingat ya, kalau nggak ada bilangan di depan cos X-nya berarti A-nya itu 1. Nah, kemudian B-nya lagi, B-nya berapa? Di depan sini ada akar 3, berarti B-nya akar 3. C-nya yang diruaskan, nah ruas kanannya akar 2, sehingga kita dapatkan C-nya akar 2. Oke, kemudian kita carikannya, akar sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi akar A-nya ganti 1, jadi 1 kuadrat tambah B-nya ganti akar 3. Akar 3 kuadrat, 1 kuadrat 1, akar 3 kuadrat 3, 1 tambah 3, 4. Akar 4 sama dengan 2. Nah, dapatkannya. Kemudian kita cari sin theta. Sin theta itu B per K. B per K itu akar 3 per 2. Akar 3 per 2 nilainya positif. Nah, untuk nilai sin dan cos kita cari tandanya aja, positif atau negatif. Jadi positif kan. Oke, cos theta A per K. A per K itu 1 per 2. 1 per 2. 1 per 2 nilainya positif. Nah, kita ambil tandanya aja. Jadi sin theta positif dan cos theta positif. Sin positif, cos positif, di kuadrat 1. Oke. Nah, jadi tan theta itu sama dengan apa tadi? B per A. B-nya akar 3, A-nya 1. Akar 3 per 1 sama dengan akar 3. Akar 3 itu sama dengan tan 60 derajat. Ya kan? Tan 60 kan akar 3. Sehingga kita dapatkan nilai theta-nya itu sama dengan 60 derajat. Ya kan? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke bentuk ini, K cos X min theta sama dengan C. Kita ganti nilai K-nya dan theta-nya, kemudian C-nya juga kita ganti. K-nya kita dapatkan tadi 2. Theta-nya 60 derajat, C-nya sama dengan akar 2. Sehingga kita dapatkan 2 cos X min 60 derajat sama dengan akar 2. Ya kan? 2-nya pindah ruas ke kanan. Ini dikali, pindah jadi dibagi. Akar 2 per 2 atau setengah akar 2. Ya kan? Nah, cos yang hasilnya setengah akar 2 itu adalah cos 45 derajat. Sehingga kita dapatkan alfanya sama dengan 45 derajat. Nah, makanya Bapak nggak menggunakan alfa tadi, karena alfanya itu dipakai sini. Ya. Ini alfa sama dengan 45 derajat. Ya kan? Theta-nya 60, alfanya 45. Ya. Nah, langsung kita masuk ke persamaan pertama, kosinus. Ya. Ini kosinus ya. Berarti X min 60 derajat sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Alfanya 45. Berarti 45 ditambah K dikali 360. Min 60 pindah ruas. Jadi positif 60. 45 tambah 60. 105 derajat. Jadi 105 derajat tambah K dikali 360. Nah, sekarang kita ganti nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0. K sama dengan 0. X sama dengan 105 ditambah 0 kali 360. Sama dengan 105 derajat. K sama dengan 1, X sama dengan 105 derajat tambah 1 kali 360. 105 tambah 360, 465. 460 derajat tidak memenuhi. Jadi kita ambil yang 105 derajat.
Oke, kemudian persamaan yang kedua, kosinus ya. Persamaan yang kedua itu kita pakai negatif alfa. Ya, kosinus itu alfa dan negatif alfa. Ya. X min 60 derajat sama dengan min alfa ditambah K 360 derajat. Alfanya sama dengan 45, jadi negatif 45. Min 60 pindah ruas jadi positif 60. Min 45 tambah 60 positif 15 derajat. Ya kan? Kita ganti nilai K-nya. K-nya sama dengan 0, berarti kita peroleh X-nya sama dengan 15 derajat. Nah, kemudian K sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 15 tambah 360. Berarti 375 derajat, tidak memenuhi. Nah, jadi yang memenuhi adalah 15 derajat dan 105 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X di mana? Nah, ini atau langsung ini ya. Himpunan penyelesaiannya adalah 15 derajat dan 105 derajat. Ini ya. Oke. Nah, selesai contoh pertama. Kemudian kita ke contoh kedua. Oke, setengah penyelesaian cos X min sin X sama dengan 1 untuk interval 0 sampai 360 derajat. Oke. Nah, berdasarkan persamaan ini ya, cos X plus B sin X sama dengan C. Nah, kita dapatkan A-nya sama dengan, nah itu kan depan cos. Di depan cos ini berarti kan nggak ada bilangannya, berarti 1. Ya, hanya sama dengan 1. Kemudian di sini min sin X kan. Di sini positif B sin X, berarti B-nya itu sama dengan negatif 1, ya kan? Kan min negatif 1 dikali sin X, min sin X. Nah, kita pegang B sama dengan negatif 1. Kemudian C-nya yang di ruas kanan, yaitu 1. Berarti kita buat A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 1. Nah, sehingga kita peroleh, nah, nilai K-nya itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, yang 1 kuadrat, B-nya min 1 kuadrat. 1 kuadrat 1, min 1 kuadrat kan juga 1. 1 tambah 1, 2. Sehingga akar 2. Oke, ini kan nggak bisa kita akarin, jadi tetap akar 2 aja. Kemudian kita cari nilai sin theta B per K. B per K itu min 1 per akar 2. Nah, ini kan min, ya. Berarti hasilnya negatif. Kita ambil tandanya aja ya, negatif. Cos theta itu sama dengan A per K, atau 1 A per akar 2. Jadi hasilnya positif. Sehingga kita peroleh sinnya negatif dan cosnya positif. Nah, sin negatif, cos positif itu di kuadran 4. Ya kan? Kan di kuadran 4 kan itu yang positif adalah cos, ya kan? Sum, sin, tan, cos. Yang kuadran 4 yang positif itu cos, selain cos negatif kan? Berarti sin juga negatif, sehingga ini di kuadran 4. Oke, jadi karena di kuadran 4, nanti nilai tan-nya itu kita ubah ke kuadran 4. Jadi perhatikan ya. Harus diubah di kuadran 4, jangan salah. Nah, selain cara ini untuk menentukan tandanya, ada cara yang lebih mudah. Ya. Sin ini kita bisa menemukan tandanya itu negatif, itu dari sini, dari soal. Ini kan min sin X ya. Kan yang di depan sinnya itu negatif. Atau B-nya itu negatif. Nah, kalau B-nya negatif, itu berarti sinnya negatif. Oke. Nah, ini cos-nya. Kalau cos itu kita menggunakan tanda A. Kalau A-nya positif, berarti cos-nya positif. Kalau A-nya negatif, cos-nya negatif. Sebenarnya itu cara mudahnya ya. Gitu. Jadi sin ini tandanya tergantung B, kalau cos tergantung A. Oke, langsung kita lanjutkan. Sekarang cari tan theta. Tan theta itu sama dengan B per A. B per A itu sama dengan negatif 1 dibagi 1. Negatif 1 per 1 itu adalah negatif 1. Nah, ya kan? Tan theta sama dengan negatif 1. Oke, ini kita ubah ke kuadran 4 ya, karena negatif kan. Kan tan negatif kuadran 4 kan ini. Oke. Nah, sekarang tan yang hasilnya 1 adalah tan 45 derajat. Berarti negatif tan 45 derajat. Kita ubah kuadran 4. Kuadran 4 berarti 360 derajat dikurang 45 derajat. Nih, ini cara mengubah kuadran 4. 360 dikurang sudut tannya. 360 dikurang 45 adalah 315 derajat. Berarti kita dapatkan tetanya adalah 315 derajat. Nih. Oke, lanjut. Nah, sekarang K cos X min theta sama dengan C. Ya. K-nya kita ganti, akar 2. Ya, tetanya 315 derajat, C-nya 1. Nah, akar 2-nya pindah ke kanan, jadi dibagi. Jadi 1 per akar 2. Yang kita rasionalkan, kita kalikan akar 2 per akar 2. Ya kan? 1 kali akar 2, akar 2. Akar 2 kali akar 2, jadi 2. Ya kan? Akarnya hilang yang di bawah. Jadi 1 per 2 akar 2. Oke. Cos yang hasilnya 1 per 2 akar 2 adalah cos 45 derajat.
ya kan? Berarti cos X min 315 derajat sama dengan cos 45 derajat. Sehingga kita dapatkan alfanya sama dengan 45 derajat. Oke, sehingga kita masuk persamaan pertama cos sinus. Jadi itu X min 315 derajat sama dengan alfa ditambah K 360. Alfanya 45. Ya kan? Berarti X sama dengan alfa 45 ditambah 315, ya kan? Min pindah luas ke kanan. Jadi 315 tambah 45 adalah 360 derajat. Oke, langsung ke K sama dengan 0. K sama dengan 0, X-nya sama dengan 365 derajat. Ya kan? K sama dengan 1, X-nya sama dengan 360 tambah 360, 720 derajat. Tidak memenuhi. Masuk ke persamaan 2. Persamaan 2 kita pakai negatif alfa. Jadi, negatif 45 derajat. Min 315 pindah lurus ke kanan jadi positif 315. Jadi min 45 tambah 315. Atau 270, ya kan? 270 ditambah K 360. Berarti K sama dengan 0. K sama dengan 0, X-nya sama dengan 270 derajat. K sama dengan 1, X-nya sama dengan 270 tambah 360. Itu 630 derajat, tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi adalah 270 derajat dan 360 derajat. Oke, jadi himpunannya adalah 720 dan 270 dan 360 derajat. Oke, ke contoh ketiga. Nih. Oke, kita tentukan persamaan. Min akar 2 cos X ditambah akar 2 sin X sama dengan akar 2 dalam interval 0 sampai 360 derajat. Oke, diketahui ini ya, min akar 2 cos X tambah akar 2 sin X sama dengan akar 3. Nah, berdasarkan persamaan cos X plus B sin X sama dengan C, kita peroleh. Oke, A-nya sama dengan yang depan cos kan, berarti negatif akar 2. B-nya sama dengan yang depan sin, yaitu akar 2. Dan C-nya sama dengan yang ruas kanan, yaitu akar 3. Oke, kita dapatkan jadi K-nya sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Wah, kebalik ya, bentar. Nih, A-nya yang negatif, yang positif. Nah kan, A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi min akar 2 kuadrat tambah akar 2 kuadrat. Min akar 2 kuadrat sama dengan negatif dikalikan negatif positif. Akar 2 kali akar 2, 2, ya kan? Akar 2 kuadrat sama dengan 2 juga. Jadi 2 tambah 2, akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Ya kan? Nah, sekarang kita cari sin theta. Sin theta sama dengan B per K. B per K sama dengan akar 2 per 2. Hasilnya positif. C. Nah, cos theta sama dengan A per K. A-nya min akar 2 per 2, yaitu negatif. Sehingga tandanya adalah sin positif dan cos negatif. Nah, sin positif dan cos negatif itu terjadi di kuadran 2, ya kan? Kan sum sin tan cos. Berarti sin itu positif, selain itu negatif di kuadran 2. Jadi nanti kita ubah tetanya di kuadran 2. Atau cara mudahnya, kayak tadi, kita lihat tanda positifnya. Kita lihat tanda di depan cos dan sinnya. Ini kan di depan cos itu kan negatif akar 2, berarti negatif. Berarti kita dapat cosnya negatif. Nah, sin di depannya adalah positif, berarti sinnya positif. Nah, sebenarnya bisa pakai cara itu juga. Atau kita lihat A dan B-nya, ya kan? Sama aja. Nah, itu kan yang depan cos. Berarti kalau A-nya negatif, cos-nya negatif. Nah, ini B yang di depan sin. Kalau B-nya positif, sin-nya positif. Kalau B-nya negatif, sin-nya negatif. Gitu aja. Oke, jadi ini ya. Jadi kasusnya yang tidak ada 2. Kalau sin positif dan cos negatif, itu kuadran 2. Kalau sinnya yang negatif dan cosnya yang positif, itu di kuadran 4. Oke. Kita langsung lanjut. Jadi tan theta itu sama dengan B per A. Atau akar 2 min per min akar 2. Ya kan? B per A. Akar 2 dibagi min akar 2 sama dengan akar 2-nya habis kan. Jadi negatif 1. Nah, tan yang negatif 1 itu negatif tan 45 derajat kan. Tan yang 1. Oke, tan 45 kita ubah ke kuadran 2. Kuadran 2 ubahnya caranya 180 derajat dikurang sudutnya. Berarti tan 180 derajat dikurang 45. 180 dikurang 45 adalah 135 derajat. Sehingga kita dapatkan tetanya sama dengan 135 derajat. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan ini. K cos X min theta sama dengan C. K-nya kita dapatkan 2, ya kan? Tetanya 135, C-nya akar 3. Nih, kita ubah.
Nah, 2-nya pindah lurus kanan, jadi akar 3 per 2, atau setengah akar 3. Nilai cos yang setengah akar 3 adalah cos 30 derajat. Ya kan? Sehingga kita berikan alfanya sama dengan 30 derajat. Oke, langsung masuk persamaan 1. Nah, X min 135 itu sama dengan alfa ditambah K 360. Alfanya 30. Negatif 135 pindah ruas kanan jadi positif 135. 30 ditambah 135 jadi 165 derajat. Sehingga untuk K sama dengan 0, diperoleh X sama dengan 165 derajat. Dan untuk K sama dengan 1, kita peroleh X sama dengan 165 ditambah 360. Yaitu 525 derajat. Dan ini tidak memenuhi. Oke, sekarang persamaan 2. Persamaan 2 X min 135 derajat sama dengan negatif alfa. Negatif alfa adalah negatif 30 derajat. Nah, sehingga min 135 pindah ke kanan jadi positif 135. 135 dikurang 30 itu adalah 105 derajat. Jadi 105 derajat tambah K 360. Jadi untuk K sama dengan 0, X-nya sama dengan 105 derajat. Untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan 105 ditambah 360. Atau 465 derajat. Ini tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 105 derajat dan 165 derajat. Oke. Ya, jadi sampai sini penjelasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.